Saya ingin menyampaikan sebuah true story. Ini adalah sebuah kisah nyata yang saya alami langsung. Tetapi cerita ini tidak ada kaitannya dengan saya sama sekali. Tetapi ada kaitannya dengan seorang murid saya. Murid saya ini bernama si A, atau sebut saja Andi. Saya tidak akan menyebutkan nama aslinya. Mengapa? Karena ketika saya menyebutkan nama aslinya, saya takut ada seorang ibu yang tersakiti hatinya, mengingat dia telah kehilangan seorang anak yang sangat dia cintai. Kadang kita sebagai orang tua tidak sadar, ketika memiliki anak, kita secara langsung mengeksploitasi mereka. Mungkin kita pikir apa yang kita lakukan ini adalah demi kebaikan anak-anak kita. Masalahnya, ketika orang tua tidak sadar bahwa dia sedang mengeksploitasi anaknya, ini yang menjadi masalah. Karena kita akan terus melanjutkan eksploitasi kita ini kepada anak-anak kita. Kita pikir kita ingin memberikan masa depan yang terbaik buat anak-anak kita. Kisah ini bermula pada suatu ketika Andi diterima di sekolah yang saya dirikan ini. Andi awalnya dia bercerita bahwa mengapa dia memilih sekolah yang model seperti sekolah alternatif ini. Karena dia dikeluarkan secara bersama dengan teman-temannya dari sebuah sekolah. Dan kesalahan yang dia lakukan ini adalah bukan kesalahan yang fatal kalau menurut saya, tetapi adalah kesalahan yang sepele. Karena yang namanya anak remaja sudah pasti dia akan melakukan hal-hal yang di luar logika sehat kita. Semisalnya, Andi ini ketahuan merokok di sebuah lingkungan sekolah. Ya memang sudah jelas bahwa di sekolah ini ada larangan. Untuk setiap siswa dilarang merokok di lingkungan sekolah. Tetapi yang namanya anak remaja, kadang kita tidak bisa banyak mengatur mereka. Apalagi kalau dia melihat di sekelilingnya, orang-orang dewasa itu pada merokok semua. Nah, ketika dia ketahuan oleh pihak sekolah berkaitan dengan larangan ini, akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Andi dengan teman-temannya. Mungkin ini bukan larangan yang pertama kali oleh pihak sekolah berikan kepada si Andi. Tetapi mungkin ini sudah berulang kali pihak sekolah memberitahukan mereka, akhirnya sudah. Andi dengan teman-temannya harus dikeluarkan dari sekolah ini. Dan anak-anak tersebut secara bersamaan masuk ke sekolah yang saya kelola ini. Awalnya saya kaget. Waduh, saya akan menerima anak-anak yang bermasalah nih. Anak-anak yang dikeluarkan dari sebuah sekolah secara bersamaan. Pasti perilaku mereka ini adalah perilaku yang di luar akal sehat saya. Nah, tetapi ketika saya mengenal anak-anak ini, saya bersosialisasi dengan anak-anak ini, ternyata tidak ada tuh saya menemukan sifat-sifat nakal di dalam diri anak-anak ini. Mereka adalah anak-anak yang memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap diri maupun lingkungannya. Dan setelah saya menyadari hal ini, mulailah saya merangkul mereka. Dan si Andi ini adalah anak yang spesial. Mengapa saya sebut spesial? Karena Andi sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan seorang anak. Dia berani mengungkapkan pendapatnya, dia berani menentukan cita-citanya, dia berani bermimpi tinggi. Dan ini sulit saya temui oleh anak-anak yang seusianya. Apalagi anak-anak remaja yang kadang ketika ditanya cita-citanya apa, mereka puyeng untuk mengetahuinya. Malahan saya dilarang untuk bertanya kepada mereka. Tetapi si Andi ini sejak awal dia sudah tahu dia mau kemana setelah dia lulus SMA. Dia bilang ke saya, Pak Doni, saya memiliki cita-cita menjadi seorang pilot. Karena sudah sejak kecil, saya senang gitu. Kalau misalnya diajak berpergian naik pesawat oleh orang tua saya. Saya ingin, Pak Doni, suatu saat nanti ketika saya sudah besar, saya ingin menjadi seorang pilot. Saya ingin mengajak ibu bapak saya naik pesawat yang saya kendarai. Nah, di situ saja Andi ini sudah memiliki niat yang mulia. Dia ingin membahagiakan orang tuanya. Nah, tetapi
ada hal yang Andi rasakan bahwa niat baiknya dia ini tidak diterima oleh seorang ayahnya. Ayahnya menginginkan Andi tidak melanjutkan cita-citanya itu. Karena ayahnya menginginkan Andi meneruskan usaha yang sudah didirikan sejak lama oleh sang ayah. Malahan ayahnya sedikit mengancam, kalau kamu tidak mau meneruskan usaha saya, lebih baik kamu tidak perlu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ Andi kecewa. Dia bukannya tidak ingin menghargai permintaan ayahnya, tetapi dia sudah memiliki cita-citanya dia sendiri. Nah, disinilah akhirnya berkecamuk masalah di batin si Andi. Dia di satu sisi ingin membahagiakan orang tuanya, di satu sisi lain orang tuanya menentang. Nah, tetapi saya bilang ke si Andi, nah, ya sudah, kamu sabar. Daripada kamu terus-terusan berpolemik dengan ayah kamu yang mengakibatkan kamu menjadi tidak tenang, dan akhirnya ibu kamu pun menjadi tidak tenang, ya sudah. Kamu dengerin saja permintaan ayah kamu. Yang penting, kamu tunjukkan bahwa cita-cita yang kamu miliki ini bukanlah cita-cita yang main-main. Bukan cita-cita yang hanya senda gurau. Kamu tunjukkan, kamu serius dalam belajar, dalam studi kamu. Nanti ketika kamu diterima di sebuah sekolah pilot, tunjukkan ke orang tua kamu bahwa meskipun kamu tidak disupport habis-habisan oleh orang tua kamu, kamu bisa melihatkan prestasi yang kamu miliki. Nah, akhirnya Andi, karena dia adalah anak yang baik, Andi setuju dengan nasihat saya. Baik Pak, kalau begitu saya akan belajar mati-matian agar saya dapat diterima di sekolah pilot itu, dan setelah itu baru saya akan memperlihatkan prestasi saya kepada orang tua saya. Bagus, sekarang kamu sibukin diri kamu dengan belajar yang giat. Karena masuk ke sekolah pilot itu nggak gampang, butuh effort yang luar biasa. Akhirnya Andi mulai menunjukkan prestasi-prestasi di sekolahnya dengan nilai-nilai dia yang sangat baik. Dan kemudian pada momennya Andi mengikuti seleksi untuk masuk ke sekolah pilot. Dan alhamdulillahnya Andi diterima di sekolah tersebut, malah mendapatkan beasiswa. Tetapi masalahnya ketika dia memberitahukan kepada ayahnya berkaitan dengan kabar gembira ini, ayahnya malahan menganggap sebelah mata. Dia tidak mengapresiasi usaha yang sudah Andi tunjukkan kepada orang tuanya. Nah, disitulah akhirnya Andi merasa sangat kecewa. Dia sudah capek-capek belajar pagi, siang, malam agar dia dapat diterima di sekolah pilot tersebut. Malahan mendapatkan sekaligus beasiswa. Tetapi sang ayah tidak menghargainya. Sang ayah malah menghardiknya dengan mengatakan, siapa yang nyuruh kamu masuk ke sekolah pilot? Saya nggak pernah menyuruh kamu. Meskipun sekarang kamu dapat beasiswa, tetap kamu harus putuskan bahwa kamu meneruskan usaha yang ayah dirikan ini. Nah, disitulah Andi semakin terpuruk mentalnya. Dia bukannya langsung pulang ke rumah. Karena pada saat itu Andi mendapatkan kabar buruk ini ketika dia memberitahukan lewat telepon pas dalam perjalanan menuju ke rumah. Ketika dia mendapatkan kabar berita seperti ini dari ayahnya, bahwa ayahnya tidak menghargai, malah sedikit memaki-maki dia memutuskan tidak langsung pulang ke rumah. Dia menuju kos-kosan temannya. Dia mungkin ingin sedikit curhat dengan temannya berkaitan dengan masalah yang dia alami. Dan kejadian ini, hal yang merenggut nyawa si Andi, itu terjadi di keesokan subuhnya. Ketika Andi mungkin sudah merasa tidak izin menginap di rumah temannya, Andi memutuskan pulang subuh-subuh juga, karena dia takut orang tuanya mencari-cari dia. Dan kemudian
Ketika dia ingin menuju pulang ke rumah, mengendari motornya, Andi tidak tahu ada aral melintang apa. Dia sekonyong-konyongnya menabrakkan motornya ke tiang listrik. Hingga pada saat itu terjadilah sebuah kecelakaan yang sangat fatal. Memang Andi tidak langsung mati di tempat. Dia sempat diselamatkan oleh orang-orang yang melihat kejadian itu dan dibawa ke rumah sakit. Dan pas dirawat di rumah sakit itulah orang tuanya baru tersentak melihat keadaan Andi yang sudah sangat parah. Ayahnya melihat di depan mata kepalanya sendiri, akhirnya Andi sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang menimpa dirinya. Dia meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Nah, disinilah teman-teman, kadang kita sebagai orang tua itu tidak menyadari sepenuhnya bahwa anak-anak kita ini pastinya berbeda dengan para orang tuanya. Anak-anak kita ini tidak mungkin sama dengan para orang tuanya. Tetapi dengan dasar alasan kita ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, kadang kita tidak sadar mengeksploitasi anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita ini seperti copy paste orang tuanya. Nah, inilah yang membuat anak kadang kecewa. Yang membuat anak tidak bisa fokus terhadap apa yang penting bagi dirinya. Andi mungkin secara dia tidak sadar, dia sampai menabrakkan dirinya ke tiang listrik itu bukan karena keinginannya. Mungkin pada saat itu pikirannya sudah tidak fokus lagi. Karena terngiang-ngiang omongan, bentakan dari ayahnya. Nah, tetapi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa lagi dikasih cakwe, dikasih ayam goreng, nggak bisa dikasih apa-apa lagi. Karena nyawa sudah terenggut di sini. Nah, disinilah wahai para orang tua, mari kita petik dari kisah yang saya sampaikan ini. Jangan sampai hal ini kejadian kepada anak-anak kita. Karena anak adalah titipan yang Tuhan berikan kepada orang tuanya. Nggak mungkin anak kita ini salah menjadi anak kita. Yang salah adalah cara kita dalam mendidik mereka. Terima kasih.